Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan bab sistem kepartean. Di sini yang berbatakan saya sendiri, Lisa Nafisa, absen 4. Saya Imam Widianto, nomor absen 18. Saya Koinor Lila Alisa, absen 26. Saya Yosafat Revando Nikolas Widiardika, nomor absen 36. Saya akan menjelaskan pengertian sistem kepartean menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Ramlan seperti 1992. Sistem kepartean adalah pola perilaku dan interaksi di antara partai politik dalam suatu sistem politik. Yang kedua, menurut Austen Rane 1990. Sistem kepartean adalah pemahaman terhadap karakteristik umum konflik partai dalam lingkungan di mana mereka berkiprah yang dapat digolongkan menurut beberapa kriteria. Yang ketiga, menurut Riswanda Imawan 2004. Sistem kepartean adalah pola interaksi partai politik dalam satu sistem politik yang menentukan format dan mekanisme kerja satu sistem pemerintahan. Yang keempat, menurut Hagu and Harrop 2004. Sistem kepartean adalah interaksi antara partai politik yang perolehannya suaranya signifikan. Selanjutnya akan dilanjutkan. Selanjutnya, sistem kepartean. Di Indonesia, sistem kepartean mengalami sejumlah perbedaan jika dilihat secara kesejarahan. Perbedaan ini diantaranya diakibatkan oleh perbedaan tipikal sistem politik yang berlaku. Di Indonesia, secara bergantian, sistem politik mengalami sejumlah perubahan dari demokrasi liberal tahun 1950 awal hingga 1955. Rezim politik otoritarian dari 1959 hingga 1965. Rezim kediktatoran militer dari 1966 hingga 1971. Rezim otoritarian kontemporer dari 1971 hingga 1998 dan kembali di demokrasi liberal dari 1998 hingga sekarang. Selanjutnya, demokrasi liberal pertama. Demokrasi liberal pertama di Indonesia ditandai dengan keluarnya Maklumat nomor 10 Oktober 1945. Maklumat yang ditandatangani oleh Dr. Andries Moghata, Wakil Presiden RI saat itu, mempersilahkan publik Indonesia untuk mendirikan partai-partai politik. Mulai saat itu, berdirilah beragam partai politik yang sebagian besar berbasiskan ideologi dan massa pemilih di Indonesia. Oleh sebab masih banyaknya peperangan, revolusi fisik berupa pemberontakan, dan hendak kembalinya kekuasaan asing. Pemilu belum kunjung dilaksanakan hingga tahun 1955. Selanjutnya, fungsi-fungsi partai politik. Dari definisi-definisi di atas, bisa dipahami bahwa partai politik dibentuk untuk menjalankan sejumlah fungsi. Menurut Nasmacher, fungsi partai politik adalah: yang pertama, parties mediate or arbitrate between a pluralistic society and its political institution of government. Yang kedua, parties organize political campaign in order to mobilize voters to participate in an election. Yang ketiga, parties recruit political personnel by selecting and nominating candidates who stand for public office in an election. Yang keempat, parties create a plurality of interest into a reasonable number of political alternative or policy option, and thus channel conflict between government and opposition. Parties enable people to generate a plurality of opinion
in public debate, elaborate, project, or. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kori. Fungsi partai politik. Setelah itu, Partai Politik 2008 tentang partai politik adalah bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana, pertama, sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia, sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, sebagai sarana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga, sebagai sarana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Yang keempat, sebagai sarana partisipasi politik warga negara Indonesia. Dan yang kelima adalah sebagai sarana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Kategori partai politik sementara itu, partai politik perlu diatur secara jelas untuk mendukung fungsi-fungsinya tersebut. Pengaturan partai politik pun sangat beragam. Menurut Norris, ada 3 kategori aturan legal. Kategori pertama yaitu monopolistic regulation, diarahkan secara sengaja untuk mendukung partai penguasa dan membatasi kelompok kritis. Sedangkan yang kedua yaitu cartel regulation, lebih menghormati hak asasi manusia, tapi membatasi kompetisi sehingga memberi keuntungan pada partai yang sudah ada di parlemen maupun pemerintahan. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, egalitarian regulation, untuk membuka secara plural di antara banyak pemain yang mempunyai akses sama terhadap politik publik dan pembatasan sedikit mungkin bagi partai atau kandidat yang mengikuti pemilu. Istilah sistem kepartaian. Partai politik hidup dalam sebuah sistem politik yang di dalamnya terdapat hubungan di antara partai, baik itu bersifat kompetisi maupun kerjasama. Hal inilah disebut dengan sistem kepartaian. Istilah sistem kepartaian pada awalnya ditemukan dalam karya Duverger, Political Party, untuk menggambarkan bentuk orang dari kehidupan bersama partai politik di beberapa negara. Selanjutnya, disampaikan oleh Pan. Kategori sistem kepartaian. Sartori membagi sistem kepartaian ke dalam 7 kategori, yaitu yang pertama ada sistem partai tunggal atau one party, yang kedua ada partai hegemonik atau hegemonic party, yang ketiga ada predominan party, yang keempat ada dua party atau two party, yang kelima ada pluralisme terbatas atau limited pluralis, yang keenam ada pluralisme ekstrim atau ekstrim pluralis, yang ketujuh ada atomic atau atomized. Selanjutnya, perubahan sistem kepartaian. Perubahan sistem kepartaian dapat dilihat dari beberapa indikator Lane dan Ersson dalam Politics and Society in Western Europe tahun 1994, yaitu yang pertama ada total volatilitas, perubahan agregat suara antar pemilu, kedua ada polarisasi atau jarak ideologi antar partai, yang ketiga adalah jumlah efektif partai dan indeks fraksionalisasi, sebuah ukuran yang agak berbeda, berhubungan sangat tinggi atas jumlah bobot partai dengan kursi mereka di parlemen. Yang keempat ada disproporsionalitas elektoral, perbedaan antara pembagian kursi dengan perolehan suara partai. Ada jumlah dimensi-dimensi isu, sebuah indikator struktur pemilihan dalam sebuah sistem. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kami bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.